sekelas Rizky Ridho, bahkan di podcast yang sebelumnya dia bahas kan, dia baru tahu makanan mana yang karbo, mana yang protein ketika sama Coach Sintayong. Oh, oke. Kebayang. Basic banget Ya, itu. basic banget gitu. Jadi saya pagi lari ngelilingin stadion yang dibuat dari kontainer yang sangat sustainable. Terus abis Piala Dunia itu justru malah dibongkar, dikirim ke negara lain ya untuk membantu. Dan saya sempat menerjunkan tim untuk menghitung dampak ekonomi. Terima kasih Mas Darius. Kita akan ngomong tentang sepak bola Indonesia dan di Ruang Suara dan Sandi Uno TV kita sangat berterima kasih kesediaan waktunya Mas Darius. Sama-sama, terima kasih juga. Oke. Pertama. Ini pertanyaan dari saya untuk Bang Darius nih. Apa saja momen paling bersejarah dalam sepak bola Indonesia menurut Anda? Waduh, momen bersejarah sepak bola Indonesia nih agak banyak tapi ini. Yang mungkin ini akan jadi sesuatu yang debatable ya. Tapi kalau buat saya momen bersejarah pertama itu Indonesia. Sebelum Indonesia masih Hindia Belanda waktu itu jadi tim Asia pertama yang lolos Piala Dunia 1938 di Prancis. Walaupun setelah itu 45 kita merdeka dan mungkin setelah hampir 80 tahun ya kita baru ada secercah harapan untuk bisa lolos lagi ke Piala Dunia. Sekarang masuk round 3. Ini salah satu milestone juga karena kita belum pernah kan sebagai negara Republik Indonesia kita belum pernah benar-benar bisa masuk ke round 3 selengkah lagi masuk menuju ke putaran final Piala Dunia. Baru sekarang ini, baru di tahun ini untuk Piala Dunia 2026. Kemarin aku WA Pak Ketum PSSI, sahabat saya Pak Erick Thohir, saya bilang, semangat bro, karena seluruh Nusantara ini berharap sangat mimpinya besar, sangat besar, ekspektasinya sangat tinggi dan beban itu pasti dirasakan dari mulai Pak Ketum, seluruh pengurus, pelatih, pemain pasti merasakan hal itu. Dan seluruh rakyat Indonesia ya. Punya harapan yang sama, mimpi yang sama. Tapi saya tuh nggak pernah ragu karena saya kenal dari masa remaja kan, Pak Erick itu orangnya ulet dan yang paling penting ini pekerja keras dan lucknya gede banget. Lucknya gede. Karena banyak pekerja keras tapi kurang lucky gitu. Tapi dia lucknya gede banget dari dulu gitu. Saya kenal beliau waktu dulu masih Satria Muda ya. Iya, kursus basket. Iya, basket gitu. Terus sempat beberapa kali nonton juga, ketemu gitu. Terus saya juga sempat gabung di TV One waktu itu ya. Hubungannya juga cukup dekat gitu. Dan saya pikir salah satu sosok yang memang bisa diberikan mandat dan kepercayaan untuk mengurus Federasi Sepak Bola Indonesia ya beliau untuk saat ini ya. Dengan pengalaman dia pernah juga menjadi pemilik dari Inter Milan, DC United, dia pernah jadi ketua FIBA juga, ikut di IOC juga. Jadi dengan pengalaman, dengan network dan knowledge, yang menarik kan pengusaha tapi juga suka dengan olahraga ya. Jadi ada passion di olahraga, jadi ada insting bisnis tapi di satu sisi juga paham tentang sportsmanship-nya kan. Itu yang nggak mudah dan rare. Nggak semua orang. Mungkin di bisnis oke, tapi di olahraga kalau nggak passion dan nggak tahu seluk-beluknya beda cerita pasti gitu. Karena dunia olahraga ya punya kompleksitas yang mungkin butuh pendekatan tersendiri ya. Gitu. Dan ya jadi kombinasi bagus. Kita doakan PSSI dan Pak Erick mendapat. Masih ada milestone yang lain loh. Milestone yang lain masih. Kita pernah jadi tim yang disegani juga di ASEAN, walaupun kita mungkin salah satu tim nasional yang sering masuk final tapi juaranya jarang, belum beruntung. Dan terakhir di AFF U23 ya, U22 kita juga menang kemarin bersama Coach Indra Syafri. Lalu yang menarik juga tim muda kita di Piala Asia tahun ini 2024 U23 ya, kita bisa lolos putaran grup. Kita mengalahkan Korea Selatan adu penalti. Lalu sayangnya kalah dari Uzbekistan di
semifinal dan harus kalah di peringkat 3-4 lawan Irak. Iya. Tapi kita sebagai peringkat 4 masih bisa kualifikasi untuk lolos ke Olimpiade. Itu kan juga salah satu target ya. Yang sayangnya memang belum terwujud. Tapi lagi-lagi buat saya itu satu catatan sejarah manis yang jadi fondasi untuk generasi berikutnya. Udah ada benchmarknya kan. Kalau generasi yang ini bisa dengan progresif sepak bola yang dibawa oleh federasi sekarang, harusnya generasi berikutnya juga punya chance yang lebih baik gitu, untuk mengulang sejarah yang sama. Itu. Lalu ya kita main di Piala Asia walaupun lebih banyak memang sebagai penggembira. Dan untuk pertama kalinya kita lolos langsung Piala Asia 2027 tanpa melalui kualifikasi. Karena kita lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia. Ya. Jadi automatic bet ya. Automatic ya. Jadi ya, itu milestone kita di sepak bola Indonesia. Oke, next question. Pendapat Bang Darius tentang mentalitas pemain Indonesia. Wah, yang mana nih? Timnas Secara pemain, umum. Secara umum, berarti semua pemain yang Ya, main di mentalitas. liga, usia muda juga gitu ya. Aku bisa bilang sebenarnya semua pemain pasti punya impian yang sama. Impian untuk bisa jadi pemain profesional, impian untuk bisa jadi pemain terbaik, bisa memperkuat timnas, dan timnasnya juga bisa berprestasi. Tapi secara umum masih banyak aspek yang harus dibenahi. Ini bukan cuma soal mentalitas saat bermain sepak bola ketika ketemu lawan, karena kemarin itu sempat jadi isu di timnas kita kan. Rasa inferior kita terhadap pemain-pemain asing terutama dengan kulit putih misalnya, bukan sara ya, tapi ketika kita ngelihat main bule itu kayaknya udah kalah setengah pertandingan gitu. Tapi itu dibenahi sampai akhirnya kita bisa sejajar. Pemain kita masuk ke lapangan itu percaya bahwa mereka punya kemampuan yang sama dan mereka bisa mengalahkan lawan. Bahkan kemarin kan kita ngalahin Arab Saudi. Pertama kali dari 16 pertemuan dengan Arab Saudi kita bisa menang gitu. Ngasih kebanggaan buat seluruh Indonesia, jadi euforia yang luar biasa. Tapi di luar itu, rasanya mentalitas sebagai atlet profesional itu yang memang harus dibentuk. Dan itu sudah dipelajari, ada 4 aspek, aku lupa detailnya apa, tapi salah satunya memang adalah faktor dari kebiasaan di rumah. Faktor bawaan gitu ya, mengenai jaga pola makan, mengenai jaga pola istirahat. Hal-hal kecil yang akan menentukan perbedaan seorang atlet satu dengan atlet yang lainnya ketika nanti mereka menjadi profesional setelah sekian tahun mereka berproses. Itu akan sangat menentukan. Jadi ini terutama untuk pemain-pemain muda. Masih banyak yang kalau ikut kompetisi jajan sembarangan gitu, asupan nutrisinya tidak diperhatikan gitu. Overtrain karena dorongan dari orang tua untuk ayo biar jago latihan, padahal semuanya harus terukur kan. Latihan itu nggak bisa seorang anak itu sampai overtrain, akhirnya pertumbuhannya nggak maksimal, akhirnya dia justru kelelahan. Dan ketika di usia 15 sampai 18-20 tahun rasa jenuh karena dia sudah melewati begitu banyak hal, buat dia akhirnya mungkin dia pemain yang bertalenta, punya potensi bagus, tapi udah nggak ada keinginan gitu. Menjaga pola hidup ketika remaja dengan lingkungan sosial kita yang seperti ini begitu kompleks gitu ya. Pilihan mainnya banyak banget kan. Biasanya bisa naik motor, bawa mobil, weekend, malam minggu keluar, begadang. Padahal Sabtu Minggu ada pertandingan. Nah ini kan jadi ritme yang tidak bagus kalau dilakukan secara berulang-ulang. Kalau pemain pro di luar sana mungkin kita sebagai penonton bola taunya, wah dia suka dugem misalnya, suka ke klub atau minum gitu. Itu kan mentalitas juga sebagai atlet. Nah padahal di luar itu lingkungan pergaulan juga akan sangat berpengaruh. Jadi menurut saya mentalitas pemain-pemain sepak bola Indonesia masih harus benar-benar dibenahi. Faktor makan salah satu yang penting. Sekelas Rizky Ridho bahkan di podcast yang sebelumnya dia bahas kan, dia baru tahu makanan mana yang karbo, mana yang protein ketika sama coach Sintayong. Oh, oke. Kebayang. Basic banget Ya, itu. basic banget gitu. Jadi dan ketika saya ikut terlibat ngurus salah satu klub di Liga 2, Liga 1 juga problem makanan itu jadi salah satu isu gitu. Padahal itu kan kalori intake, nutrisi intake yang dilakukan oleh atlet setiap hari itu yang bisa
membuat bagaimana tubuhnya melakukan recovery setiap hari setelah latihan yang berat segala macam gitu, dan akhirnya jadi pembeda gitu. Dan kalau ada film di Netflix Game Changer kan, Game Changer itu gimana pola diet itu akan mempengaruhi output saat pertandingan gitu. Betul. Oke. Mentalitas, disiplin dan lain sebagainya. Oke. Saya, Bang Darius dan Donna sama-sama di Qatar 2022 World Cup. Gimana waktu Bang Darius di sana melihat animo pencinta bola, dan ini nanti buat saya nih tentang dampak ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pariwisata dan ekonomi kreatif di negara tersebut. Bang Darius dulu. Oke. Qatar 2022. Qatar ya selayaknya turnamen Piala Dunia ya. Turnamen yang paling ditunggu-tunggu sama seluruh pecinta sepak bola. Dan Qatar terlalu mewah kayaknya ya. Semua ada, semua well prepared, dan bahkan untuk pertama kalinya stadion ada AC-nya. Dari bawah bangku tuh keluar angin dingin, sehingga padahal itu juga bukan musim panas kan. Tapi kita benar-benar sebagai penonton dimanjakan, dan ya kalau level turnamen sekelas Piala Dunia itu pasti well organized semuanya. Semuanya teratur, semuanya begitu terorganisir dengan baik. Faktor keamanan juga ya mungkin Qatar salah satu negara yang mungkin paling aman juga gitu ya. Sehingga angka kriminalnya sangat kecil, fan zone-nya besar-besar gitu, dan benar-benar memanjakan penonton yang hadir. Nah, tapi memang kalau bicara crowd management agak sedikit berbeda dengan negara-negara yang mungkin jumlah penduduknya jauh lebih banyak, dan pecinta sepak bolanya juga jauh lebih banyak dengan dimensi yang berbeda-beda gitu ya. Jadi ya Qatar beda lah. Beda cerita lah buat saya. Saya tuh diundang. Kebetulan waktu Qatar 2022 itu saat kita baru saja selesai menjadi tuan rumah G20. Yeah. Dan Kementerian Pariwisata Saudi mengadakan satu konferensi besar, dan pemerintah Qatar itu mengundang. Jadi saya ke Saudi dulu, sempat umroh, terus ke Qatar untuk rencananya melihat secara langsung aktivasi daripada pemasaran. Karena kita beberapa aktivasi pemasaran seperti iklan-iklan Wonderful Indonesia ini kita siapkan untuk event Qatar 2022, dan ada, kalau nggak salah dijadwalkan ada satu game yang saya mau nonton. Ya. Tapi ini epic banget gitu. Begitu mendarat, terus ada statement dari pimpinan saya waktu itu, Pak Prabowo, karena saya di Gerindra kan. Pak Prabowo waktu itu bilang, statementnya di online menyampaikan bahwa dia tidak akan menonton pertandingan Piala Dunia apapun sebelum Indonesia masuk ke Piala Dunia. Wow. Padahal saya ada di situ baru mendarat. Dilema dong ya. Diskusi sama tim, akhirnya menghormati statement pimpinan gitu Pak Prabowo, saya akhirnya nggak nonton. Dan fasilitas itu akhirnya dipakai oleh anggota tim yang nonton, dan dia ngerasa gila dingin banget kakinya, ada AC dari bawah. Dan dia cerita, tapi itu justru jadi kesempatan saya pagi lari ngelilingin stadion yang dibuat dari kontainer yang sangat sustainable. Terus abis Piala Dunia itu justru malah dibongkar, dikirim ke negara lain ya, untuk membantu. Dan saya sempat menerjunkan tim untuk menghitung dampak ekonomi dari perhelatan World Cup tersebut. Dan kita menemukan suatu formula bahwa dampak ekonomi, kunjungan wisatawan, maupun brand equity daripada sebuah nation. Jadi negara itu kan punya kekuatan. Misalnya kalau Indonesia itu kekuatannya Bali. Bali itu sangat kuat sebagai sebuah brand wisata. Dan Qatar itu peningkatannya sangat tajam. Gitu. Diimbangi juga dengan interconnectivity menggunakan Qatar Airways. Jadi kita lihat
luar biasa dampak Qatar 2022 itu terhadap posisi Qatar sebagai negara, bukan hanya ekonomi dan pariwisatanya, tapi juga posisi tawar mereka di bidang lain, energi, ekonomi kreatif, arts, dan itu semuanya menggunakan platform dari World Cup 2022. Iya. Itu semacam big campaign ya, big nation campaign yang bisa level up sebuah negara, bukan hanya di bidang olahraga aja, bukan di sepak bola, tapi di banyak aspek lainnya juga. Ya. Dan kita kan aktivasi itu ada bus-bus yang di branding Labuan Bajo, Danau Toba, dan itu sangat aktif dan efektif untuk memperkenalkan destinasi wisata kita. Tapi yang saya sangat menarik itu adalah peningkatan disiplin dari warganya gitu. Jadi warga Qatarnya sendiri. Warga Qatarnya sendiri. Dulu sewaktu saya ini 5-10 tahun yang lalu kalau saya ke Qatar itu ya agak rileks kan seperti negara Timur Tengah lainnya, tapi tiba-tiba SDM mereka, tiba-tiba yang bekerja sekeliling dari perhelatan itu juga mengadopsi disiplin kerja, etos kerja yang benar-benar menjadi panduan daripada negara yang sudah maju. Iya. Dan yang menarik juga ada sekitar 20.000 masyarakat Indonesia yang bekerja dan tinggal di Qatar ya. Di berbagai sektor, termasuk juga yang jualan kopi Indonesia, makanan Indonesia. Oke, seru banget. Mudah-mudahan pada satu saat saya bisa menjadi saksi. Next harus nonton berarti. Bukan, menjadi saksi Indonesia masuk ke Piala Dunia dan Indonesia juga bisa menjadi host dari World Cup. Semoga. Mudah-mudahan. Bagaimana Bang Darius menilai perkembangan sepak bola Indonesia saat ini? Ini kalau saya yang Pak Erik lakukan ini amazing ya, bahwa mungkin ada sebuah animo yang apalagi dengan strateginya Pak Erik dan dengan kekuatan daripada eksekusinya, ini kecintaan masyarakat Indonesia terhadap timnas ini sangat tinggi. Betul nggak sih? Saya setuju banget, karena timnas kita itu lebih sering terpuruk, lebih sering jatuh daripada bangun selama ini. Dalam situasi seperti itu pun, setiap kali timnas main, GBK itu selalu penuh. Jadi jangan ragukan kecintaan masyarakat Indonesia untuk sepak bola, untuk timnas. Semuanya melebur jadi satu, dukung demi Indonesia, ya kan, demi Garuda di dada. Bicara tentang perkembangan ini kan jadi pro dan kontra juga tentang apa yang dilakukan oleh Pak Erik ya, memilih untuk pendekatan naturalisasi. Ini kan istilahnya pakai yang sudah siap, sudah siap pakai, diambil gitu ya, bukan melakukan pembinaan. Sementara yang harus kita pahamin, kita ini tertinggal dari Eropa misalnya atau dari Jepang itu bukan cuma 1-2 langkah, lebih dari itu. Contohnya Eropa itu punya 200.000 pelatih yang qualified dan aktif. Seluruh Eropa, kebayang Mas Andi? 200.000. Itu hampir satu kabupaten. 200.000 gitu. Dan struktur rata-rata di setiap negara Eropa, struktur kompetisinya itu 4-6 tingkat. Dari yang amatir sampai yang profesional gitu. Di Indonesia, kita cek aja. Buat Liga 1, waktu itu sempat syaratnya adalah pelatihnya harus AFC A atau A Pro gitu ya. Itu aja dari 18 tim kita cuma punya 24 kalau nggak salah. Ini 3-4 tahun yang lalu ya. Cuma punya 24. 2 sudah jadi instruktur. Sisanya ya ada yang menangani klub Liga 1, tapi itu kenapa akhirnya pelatih asing menjadi banyak di Indonesia gitu. Karena memang pilihannya terlalu sedikit. Lalu direduksi aturannya jadi A, lisensi A gitu. Nah, di bawahnya untuk jadi asisten pelatih itu B. Tapi B ini juga nggak banyak. Bahkan banyak yang ketika timnya promosi baru ngambil dari C ke B. Jadi kebayang, di level bawahnya lagi semakin sulit lagi untuk mencari. Entry-nya kita kan di D. D bisa ambil C, bisa ambil B, A lalu A Pro gitu ya. Di Eropa
kurang lebih masuknya sama, tapi nanti untuk youth development itu mereka harus lisensi B dulu, baru dia bisa ambil B youth. Dari B youth dia bisa A youth. Jadi memang spesifik khusus untuk menangani pembinaan usia muda, karena berbeda pasti menangani pemain muda pendekatannya dengan yang sudah profesional gitu. Dan ya itu dari sumber daya manusianya 200.000 itu banyak sekali. mau dimanfaatkan seperti apa itu enak gitu kan. Kita mau bikin program, mau planning, bikin segala macam yang terstruktur itu lebih enak. Nah, membangun ekosistem yang seperti itu pasti butuh waktu dan nggak sebentar. Jangankan 200.000, 1.000 aja kita bikin, mau target A, itu prosesnya panjang. Untuk satu level itu nggak 1 bulan selesai. Itu untuk yang teman-teman mungkin ngelihat beberapa mantan pemain nasional kita gitu, kemarin baru posting gitu ya, mereka baru selesai stage 1 untuk B. Masih ada stage 2-nya lagi. Dan sangat mahal. Dan invest waktu. AFC Pro, A Pro itu harus beberapa bulan di negara lain, di Eropa biasanya mereka stay-nya. Dan itu kalau saya ngobrol sama yang sudah ambil, mereka bisa habis 200-300 juta. Itu dengan waktu 2-3 bulan. Ekonomi juga. Iya, jadi begitu panjang prosesnya. Tapi ya memang harus seperti itu gitu. Dan nggak bisa nanti selesai dari B misalnya mau ke A, nggak bisa langsung ambil. Dia harus praktek dulu selama durasi waktu tertentu, baru nanti bisa ambil sertifikasi lagi di level berikutnya. Jadi kayak sekolah, kayak kuliah gitu. Butuh waktu, butuh dedikasi, dan butuh biaya juga yang nggak kecil. Nah, makanya menjadi masuk akal buat saya, Pak Erik memilih ya shortcut. Memang untuk jangka pendek, kita harus pakai yang udah jadi, yang siap pakai gitu. Kalau kita mau bicara pembinaan, mau nunggu berapa lama? Sementara periode ketua umum itu cuma 4 tahun kan. Kita udah 4 kali ganti presiden, ketua umum Federasi Sepak Bola Indonesia udah 5 kali ganti. Jadi nggak akan mungkin. Apalagi membenahi apa yang selama beberapa dekade bisa dibilang ya tidur ya, nggak bergerak sama sekali, nggak ada progres yang signifikan gitu. Walaupun memang dari sisi komersialisasi dan profesionalisme klub ada perkembangan yang cukup baik, progres yang cukup baik. Terutama mungkin di 5-10 tahun terakhir. Kontrak sudah semakin jelas, APPI, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia sudah semakin punya suara dan didengarkan. Mereka bisa menyelesaikan, menjembatani konflik antara pemain dengan klub. Pemain kita kalau bermasalah kontraknya, FIFA sudah bisa bantu untuk push klub menyelesaikan kewajibannya juga. Sehingga mau nggak mau klub berbenah kan. Dan itu juga proses yang nggak sebentar. Dimulai dari ada aturan untuk APBD, APBN dilarang digunakan klub profesional sehingga membuat klub lebih mandiri, dan prosesnya memang berjalan walaupun harusnya bisa lebih progresif, tapi ya itu dengan kompleksitas yang ada, begitu banyak aspek yang harus dipikirkan dan dipersiapkan dan dijalankan dari nol, bahkan bukan dari kalau udah gigi 3 ke 4 ke 5 kan lebih enak ya, tapi kalau dari 0 ke 1 ke 2 kan itu yang paling berat biasanya gitu. Untuk lajunya bisa bagus gitu. Jadi butuh waktu. Nah, mudah-mudahan tapi dengan apa yang ada sekarang bisa berjalan dengan konsisten, dan saya justru mengkhawatirkan kayak kejadian kemarin setelah kita kalah dari Jepang. Ya kita harus sadar diri juga ya, maksudnya dengan progres yang ada, 3 kelompok usia timnas kita lolos semua ke Piala Asia. Lalu tim senior sudah sampai round 3. Masih punya peluang untuk masuk round 4 atau bahkan lolos langsung ke Piala Dunia. Jangan terlalu cepat kita memberikan penghakiman. Pemain main jelek dikit, wah nggak becus, wah nggak pantas dipercaya. Ada yang bagus sedikit, beritanya segala macam harus dimainin gitu. Pressure yang seperti ini yang nantinya akan membuat dinamika internal di dalam tim, di dalam federasi itu bisa muncul friksi yang nggak perlu sebetulnya. Kan kayak kemarin Pak Erik sampai bilang, kalau kalian nggak bersama saya lagi, saya siap buat mundur. Wah, saya sih nggak siap ya buat kehilangan seorang Erick Thohir. Kita semua. Terlalu mahal gitu, biayanya terlalu mahal, karena siapa yang mau menggantikan posisi dia yang punya sense of business, bisa
berpikir secara ini industrinya mau dibawa kemana, tapi dari sportsmanship-nya juga bisa dijaga dengan baik dan di-develop dengan terukur, dan progresnya terlihat dengan sangat jelas gitu. Semua langkah yang diambil itu ada output yang bisa kita lihat secara nyata bahwa oke, ini memang berprogres ke arah yang lebih baik, dan itu harus benar-benar kita hargai, kita berikan reward. Kalau di dunia usaha yang dilakukan langkah Pak Erick ini sudah kita sudah sangat familiar ya. 40-50 tahun yang lalu mungkin di satu saat membangun industri perbankan misalnya, kita kekurangan akuntan, itu banyak sekali akuntan dari Filipina. Hampir setiap perusahaan besar pasti auditornya atau penyiap buku dari perusahaan tersebut pasti ada keterlibatan orang-orang dari Filipina karena mereka memiliki kemampuan itu. Tapi setelah 10 tahun berlangsung, akhirnya talenta-talenta SDM kita juga bisa mengisi. Tapi tentunya ini butuh percepatan. Waktu membangun mining industry juga banyak insinyur-insinyur dari Australia, dari Eropa, dari Amerika yang datang ke Indonesia. Tapi sekarang contohnya Freeport sudah bisa dikelola orang Indonesia sendiri. Dan ini menurut saya kita harus dukung langkahnya Pak Erick dan kita beri waktu lah. Karena ini semuanya membutuhkan proses. Oke, next. Ini STY, pendapat Pak Darius tentang STY. Kalau saya tahu STY ini hanya dari iklan-iklan dan main golf. Dia orang yang sangat menyenangkan. Tapi kalau menurut Pak Darius? Saya nggak kenal secara personal ya. Tapi apa yang saya lihat, progres yang dia bawa, perubahan besar yang terjadi di permainan tim nasional kita. Ya, dia orang yang tahu apa yang harus dia lakukan untuk mencapai sesuatu. Walaupun pada akhirnya seperti dalam segala hal dalam hidup ya, kadang kita nggak bisa dapat semuanya kan. Kayak kita udah selangkah lagi lolos ke Olimpiade ternyata kalah 1-0 gitu. Tapi progres bisa sampai ke tahap itu untuk pertama kali, itu yang harus kita lihat kan. Bagaimana cara kita mencapai progres itu. Ya mungkin dia orang yang keras, kalau saya baca-baca kan. Dia orang yang sangat punya prinsip, tapi ya itu yang membuat dia jadi spesial. Dia orang pertama sebagai pemain dan pelatih yang bisa juara Liga Champions Asia. Nggak main-main. Dia sebagai asisten pelatih dia bisa kasih prestasi yang cukup bagus buat timnas Korea Selatan. Lalu dia juga bawa Korea Selatan ke Piala Dunia, bahkan ngalahin Jerman dari salah satu pertandingan yang sangat sensasional. Gitu. Jadi kita beruntung lah ada pelatih sekelas Sintayong yang mau menangani Indonesia yang di saat itu punya begitu banyak potensi, punya fans yang begitu militan, yang siap melakukan apapun buat timnya, tapi nggak ada yang tahu gimana cara ngeramunya gitu. Ya memang mungkin sekarang masih pakai pemain-pemain yang siap pakai gitu ya, tapi itu adalah pilihan terbaik. Toh di luar itu juga dia tetap kasih kesempatan pemain-pemain yang benar-benar dari kompetisi lokal kita kan. Gitu. Dan kemarin Marcelino bisa bikin 2 gol. Luar biasa. Bagaimana Marcelino sebagai pemain itu kalau jelek dihujat gitu ya. Kita sebagai pendukung sebagai pendukung itu harus dewasa. Artinya gini, manusia itu kan bukan robot ya. Mesin aja ada waktunya dia harus servis ya, maintenance, ada waktunya usianya habis gitu ya. Apalagi manusia gitu. Kalau dilihat kenapa mungkin Marcelino di beberapa pertandingan sebelumnya seperti outperform gitu. Saya sempat diskusi sama beberapa temen gitu. Yang mungkin reaktif kan bilang, dia udah jadi superstar, udah negatif lah ya gitu. Tapi saya bilang gini, kita harus perhatikan, dia terakhir kompetisi itu kapan? Main secara reguler. Lalu dia kan baru pindah ke Oxford. Dengan cuaca baru, dengan intensitas latihan yang baru. Saya bilang ini anak sedang dalam tahap adaptasi. Jadi pasti performanya grafiknya nggak akan stabil. Tunggu dia, kasih waktu dia 2-3 bulan sampai dia
ketemu ritme yang baru, dia udah ada di level yang baru lagi, baru kita nanti lihat gimana penampilannya, apakah memang seperti pikiran teman-teman yang reaktif, yang wah ini udah superstar, udah males latihan apa segala macam, atau memang dia sedang berproses untuk jadi lebih baik sebelum ganti kulit kan gitu, kulitnya kering dulu, jelek dulu, baru bisa. Iya kan. Nah itu kita juga harus sabar gitu, maksudnya tiap orang pasti punya waktunya lah gitu, tapi percaya sama pelatih bahwa pelatih dia yang paling tahu tentang pemain-pemainnya, tentang kondisi timnya. Oke. Next. Siapa saja tokoh legendaris sepak bola Indonesia yang paling menginspirasi? Wah. Legenda ya, legenda. Saya pikir di era lama itu ada beberapa, contohnya salah satunya almarhum Om Roni Patinasarani mungkin, Roni Paslah juga penjaga gawang almarhum, terus pelatih mungkin sosok Danur Windo, dia salah satu yang mencetuskan filosofi Villanesia juga. Kalau generasi sekarang mungkin Bambang Pamungkas, itu buat saya the real legend kalau mantan pemain, dengan profesionalisme dia, dengan bagaimana dia menjaga kehidupan di dalam dan di luar lapangan, dedikasi dia untuk olahraga yang dia cintai gitu, itu luar biasa sekali. Dan kita masih belum punya striker setajam dia lagi. Boa Salosa juga menarik, menjadi simbol bahwa pemain Indonesia itu natural born talented player. Jadi dari lahir memang sudah punya skill, sudah punya kecepatan, tinggal bagaimana ngebentuknya kan. Siapa lagi ya? Ya mungkin itu ya. Sama satu lagi mungkin Pak Erick Thohir nih. Legend. Kita nobatkan sebagai legend. One day bener-bener ya. Tapi jangan arahnya ke sana kan? Ya. Kan? Mudah-mudahan justru makin memotivasi Pak Erick dan didukung oleh kita semua. Kalau saya ada satu nama yang mungkin karena saya pernah lihat dia mulai main dari Persija jadi timnas, terus saya nontonnya itu dia larinya kenceng banget, itu namanya Dede Sulaiman. Dede Sulaiman. Sampai anak saya sekarang namanya Sulaiman juga. Oke. Terakhir ini harapan untuk sepak bola Indonesia ke depannya. Ya udah pastilah, saya yakin Mas Andi juga punya harapan yang sama, sepak bola Indonesia bisa terus berkembang dan momentum ini bisa jadi pijakan yang cukup kuat untuk progres di segala aspek di sepak bola Indonesia, bahkan bisa memberikan inspirasi ke olahraga-olahraga lainnya juga untuk bisa benar-benar jadi satu ekosistem olahraga yang profesional, yang berkembang secara industri, tapi juga jadi tempat untuk melahirkan pemain-pemain yang memang pada akhirnya pantas dan layak untuk membela tim nasional dan mengibarkan nama Indonesia di kancah internasional pada waktunya nanti. Dan pada satu waktu yang tidak terlalu lama dari sekarang kita bisa berlaga di Piala Dunia. Amin. Dan industri sepak bola kita kuat dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi rakyat kita. Dan saya percaya karena kita negara besar, Pak Prabowo selalu bilang bahwa negara besar ini harus juga menunjukkan prestasinya. Dan salah satu pencapaian Indonesia Emas ini alangkah indahnya kalau kita juga memiliki industri sepak bola yang hebat, tim kita kuat, dan kita bisa berlaga di Piala Dunia. Dan kita cukup beruntung punya presiden dan mantan presiden yang cinta sekali dengan sepak bola. Pak Jokowi begitu cinta dengan sepak bola, dan Pak Prabowo juga ternyata luar biasa dedikasinya, bahkan bikin training ground juga. Betul. Untuk sepak bola, untuk pembinaan usia muda. Dulu 2010 ketika ada LPI, Pak Jokowi jadi wali kota di Solo. Itu jadi tuan rumah untuk pembukaan. Saya cukup beruntung bisa berada di tengah lapangan ketika kick off pertandingan pertamanya. Dan saya pikir beliau bukan cinta sepak bola karena jadi presiden, tapi memang sangat cinta dengan sepak bola, dan ketika mendapatkan kesempatan, diberikan amanah menjadi presiden, itu dipergunakan sebaik mungkin untuk bagaimana caranya sepak bola Indonesia harus berbenah. Dan ini salah satu output yang kita rasakan sekarang, dan
tongkat estafet berikutnya bersama Pak Prabowo. Semoga semakin kuat dan semakin besar lagi mimpi kita untuk bisa terwujud. Amin. Terima kasih Darius dan Sepak Bola Indonesia. Thank you.